Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan bimbingan dan hidayahnya dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali dirinya. Karena dengan berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada diri kita, pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan bagi diri kita untuk duduk fi baitin min buyutillah, untuk duduk bersimpuh di salah satu rumah di rumah-rumah Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ikhlas lillahi taala, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa ganjar dengan pahala yang sangat besar dan sangat berlipat ganda. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Sebelum saya mulai, ibu-ibunya silakan maju. Jadi tidak terlalu jauh. Pahalanya insyaallah lebih besar. Jadi kalau yang ngantuk kelihatan jadi. Baik. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat penting, salah satu tema yang inti dari diciptakannya manusia dan jin, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat surat 51 dan 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada aku. Kata-kata liya'budun di situ para ulama menafsirkan ay liyuwahhidun, untuk mentauhidkanku, kata Allah, menjauhkan segala macam kesyirikan dari beribadah kepada aku, kata Allah, untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ini akan jadi tema bahasan kita. Dan saya kasih judul, apa judulnya Bapak Ibu? Beribadahlah seperti susu yang murni. Kenapa susu yang murni? Karena Allah Azza wa Jalla mengibaratkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Nahl, surah ke-16 An-Nahl ayat ke-66. Surah ke-16 ayat ke-66. Allah Azza wa Jalla memakai kata-kata di situ labanan khalisan, susu yang ikhlas, susu yang murni, susu yang jernih, susu yang bersih. Karena kata-kata ikhlas terambil dari kata-kata khalusa. Terambil dari kata-kata
Khalusa. Ini hebatnya bahasa Arab Bapak Ibu. Setiap kata dalam bahasa Arab pasti ada kata dasarnya. Pasti ada kata dasarnya. Contoh, kunci. Kunci apa Bapak Ibu bahasa Arabnya? Kunci. Ada yang belajar bahasa Arab? Miftah. Kunci bahasa Arabnya apa? Miftah. Terambilnya kata dasarnya terambil dari kata-kata fataha yaftahu yang artinya membuka. Fataha yaftahu membuka. Miftah alat untuk membuka, namanya kunci. Itu bahasa Arab tuh. Selalu pasti ada kata dasarnya. Selalu pasti ada kata dasarnya. Contoh lain, ustaz. Ustaz pakai zal Bu ya, bukan pakai dal. Biasa Bapak Ibu ngomong ustaz, pakai da loh. Itu artinya bukan seorang guru atau bukan seseorang yang memberikan wejangan, tapi artinya stadion. Kalau Bapak Ibu ngomong ustaz, lagi manggil stadion berarti. Pakai zal, ustaz. Ustaz, apa kata dasarnya? Gak ada kata dasarnya. Ustaz gak ada kata dasarnya. Karena itu ustaz aslinya bukan bahasa Arab, tapi sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Arab. Aslinya bukan bahasa Arab. Saya juga gak tahu bahasa apa tuh. Kalau muallim, mudarris, ada kata dasarnya. Darrasa yudarrisu, 'allama yu'allimu, ada kata dasarnya. Ustaz nggak ada. Ikhlas terambil dari kata-kata khalusa yang artinya murni, jernih, bersih. Allah Azza wa Jalla mempergunakan kata-kata khalusa ini dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya ini nih, dalam surat An-Nahl ayat ke-66. Allah berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Yang artinya, dan sesungguhnya dalam binatang ternak tersebut ada pelajaran, ada ibrah yang bisa kalian ambil. Nusqikum mimma fi butunihi, kami berikan minum kalian dari perut binatang ternak tersebut, min baini farthin wa damin, yang kami pisahkan antara darah dan kotoran hewan tersebut, labanan khalisan, kami keluarkan susu yang ikhlas, kami keluarkan susu yang murni, sa'ighal lisyaribin, yang nikmat diminum oleh para peminumnya. Perhatikan Bapak Ibu di sini. Allah Azza wa Jalla telah berjanji dalam Al-Qur'anul Karim akan memisahkan antara darah dan kotoran hewan tersebut. Dari perut binatang ternak Allah keluarkan susu yang murni. Karena itu tidak pernah kita temukan dalam segelas susu yang murni ada setetes darah dari hewan. Ada nggak Bu? Pak? Nggak ada. Tidak pernah kita temukan dalam segelas susu yang murni ada setitik kotoran hewan. Nggak ada. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran memisahkan antara darah dan kotoran hewan, keluarnya labanan khalisan, dikeluarkan susu yang ikhlas, susu yang murni. Subhanallah. Dan ini gambaran keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran keikhlasan. Apa itu? Ketika seseorang beribadah kepada Allah 100% harus karena Allah. Seseorang beribadah kepada Allah 100% ikhlas, harus murni ibadahnya hanya karena Allah, hanya kepada Allah. Nggak boleh dia campuri sedikit pun dari tujuannya ternyata bukan karena Allah. Sedikit nggak boleh. Tadi itu nggak pernah kita temukan setetes darah, nggak pernah. Setitik kotoran nggak pernah. Itu gambaran keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Dan tentang masalah ikhlas ini, subhanallah, bukan perkara yang mudah Bapak Ibu. Bukan perkara seperti membalikan telapak tangan, tidak. Berapa banyak diri kita yang sering merasakannya nih. Hari ini, detik ini, jam ini kita bisa ikhlas.
setelah keluar dari masjid ini belum tentu kita bisa ikhlas. Ketika seseorang beribadah pada saat itu sholat, dia bisa ikhlas. Tapi ketika selesai sholat, ibadah-ibadah yang lain belum tentu dia bisa ikhlas. Karena itu tentang masalah ikhlas ini luar biasa beratnya Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai Abdullah bin Umar dan juga ulama yang lain sampai mengatakan, ketika aku tahu satu sujudku ikhlas sehingga Allah Azza wa Jalla terima, najaut, aku akan selamat. Satu sujud, bayangkan. Najaut, aku akan selamat. Karena tentang permasalahan ikhlas ini permasalahan yang berat, permasalahan yang sulit. Dan tentang masalah ikhlas ini bukan seperti kebanyakan orang Indonesia memahami. Ketika seseorang ditimpa oleh ujian, cobaan, biasanya orang ngomong apa? Ya ikhlasin aja deh, betul ya? Sebenarnya artinya apa? Sebenarnya itu bukan ikhlasin artinya, ridhain, ridho. Karena ikhlas beda dalam bahasa Arab ini ikhlas nih. Mungkin orang Indonesia memikirnya tadi itu ikhlasin aja deh. Ikhlas oh berarti ridhoin aja deh. Enggak, itu ketika seseorang ditimpa ujian, cobaan, musibah, masuknya ke perkara ridho. Dia sabar atau tidak, dia ridho atau tidak, dia bersyukur, jangan-jangan dengan nikmat dengan ujian tersebut orang saleh bersyukur. Atau ternyata yang terakhir yang paling jelek, naudzubillah, dia sakhat, dia benci, dia marah ketika didapatkan ujian. Ini tentang bab ujian, berbeda itu, tentang ridho sebenarnya. Tapi tentang masalah ikhlas adalah seseorang beribadah harus memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, hanya karena Allah. Itu ikhlas. 100% harus karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika seseorang misalnya nih Bapak Ibu sholat, dia sholat duha kah itu, sholat malam kah itu, sholat apapun. Ketika seseorang sholat 99% karena Allah, ada 1% nih, ada 1%-nya karena ingin dilihat manusia. Dilihat suami kayak itu, dilihat istri kayak itu, dilihat anak kayak itu, dilihat saudara kayak itu, dilihat atasan kayak itu. Maka Allah Azza wa Jalla tidak pernah terima amal ini Bapak Ibu sekalian. Lihat, bayangkan, ini beratnya. Allah Azza wa Jalla perintahkan diri kita untuk beribadah dan perintahkan diri kita untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Tapi tentang masalah ikhlas ini bukan perkara yang mudah, saya katakan. Saya kasih satu cerita yang sangat luar biasa. Seorang yang saleh yang tidak pernah ketinggalan salat berjamaah di masjid selama 40 tahun atau 30 tahun, puluhan tahun intinya. Bayangkan Ibu, puluhan tahun orang saleh ini nggak pernah ketinggalan salat berjamaah di masjid. Dan bukan cuma itu, tidak pernah ketinggalan di shaf awal, shaf pertama. Lihat, bayangkan solehnya orang ini. Qaddar Allah takdirkan, ternyata orang ini telat satu hari. Satu hari telat nih. Setelah sekian puluh tahun sholat berjamaah di masjid dan mendapatkan shaf pertama, satu hari Allah takdirkan telat. Kemudian tetap sholat berjamaah di masjid, bukan gak sholat, tetap sholat, tapi mendapatkan shaf kedua atau ketiga, gak dapat shaf pertama. Sudah full, sudah penuh. Maka orang saleh ini terbetik dalam hatinya sedikit saja Bu, sedikit saja Pak, lihat. Bayangkan tipisnya benang antara ikhlas dan tidak ikhlas. Terbetik sedikit saja dalam hatinya, apa kata manusia ya? Karena manusia biasanya melihat dirinya salat di shaf awal. Pada hari ini Allah takdirkan dia mendapatkan shaf yang kedua. Apa kata manusia? Terbetik sedikit saja dalam hatinya. Maka orang saleh ini mengintrospeksi dirinya, astagfirullah ya Allah, jangan-jangan puluhan tahun salat berjamaah yang aku lakukan di masjid dan mendapatkan shaf awal bukan karenamu ya Allah, tapi karena ingin dilihat manusia. Puluhan tahun Bapak Ibu, lihat. Terkadang manusia berbuat ketidakikhlasan dan dia tidak sadar sedang berbuat tidak ikhlas. Na'udzubillah. Karena itu pelajaran tentang ikhlas, kata para ulama, kajian tentang ikhlas adalah kajian yang harus sering kita dengar Bapak Ibu sekalian. Buku-buku tentang ikhlas adalah buku-buku yang harus sering kita baca, bahkan mungkin setiap hari. Karena seperti anak katakan tadi itu, setiap manusia tidak tahu kapan dirinya ternyata tidak ikhlas dan ikhlas.
Tidak sadar ternyata terkadang dirinya ketika berbuat ikhlas dan tidak ikhlas. Dan namanya keikhlasan adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang berikan. Allah yang berikan tentang masalah keikhlasan ini Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Karena itu ketika ada misalnya terbesit dalam pikiran kita, oh kajian tentang ikhlas, oh anak sudah tahu nih, sudah pernah dengar. Atau yang lebih parah lagi nih, oh kajian ikhlas nih, oh ikhlas lagi nih. Tapi di sini sih insya Allah nggak ada kelihatannya. Kalau ada pikiran-pikiran seperti ini Bapak Ibu sekalian, yakinilah ini dari syaitan. Yakinilah ini dari bisikan syaitan. Kenapa? Karena syaitan tidak pernah rela, tidak pernah ridha satu kali pun manusia hamba Allah anak Adam berbuat keikhlasan kepada Allah dalam ibadahnya. Tidak pernah rela. Tidak pernah ridha syaitan iblis la'natullah alaih. Bagaimana syaitan menjadikan anak Adam ini amal ibadahnya semuanya hilang pahalanya. Semuanya tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin." Dan kami kata Allah akan datangkan pahala dari amal saleh yang mereka kerjakan di dunia. Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan pahala nanti di hari kiamat, pahala orang-orang yang beribadah kepada Allah, pahala orang yang amal saleh. Tapi ternyata apa? Faj'alnahu haba'an manthura. Kemudian Allah jadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Allahu akbar. Allah jadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Para ulama berkata, tidak lain tidak bukan karena dua hal pahala tersebut yang harusnya dia dapatkan ternyata seperti debu yang berterbangan. Yang pertama sebabnya karena tidak ikhlas, yang kedua sebabnya karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dia beribadah. Maka lihat diri kita masing-masing Bapak Ibu sekalian, apakah diri kita sudah tahu tentang ilmu ikhlas ini? Apakah diri kita sudah tahu tentang ilmu kebalikan dari ikhlas, yaitu riya dan sum'ah? Nanti kita akan bahas. Apakah diri kita sudah tahu tentang kiat-kiat menjadikan seluruh amal kita selalu ikhlas dalam amal ibadah? Karena manusia biasanya jarang memikirkan ini Bapak Ibu sekalian. Mereka hanya memikirkan bagaimana beramal yang banyak sehingga mendapatkan pahala, tapi jarang memikirkan tentang kualitas dari amal salehnya. Ini diantara kualitas dari amal salehnya. Untuk apa amal saleh banyak luar biasa, tapi ternyata Allah jadikan seperti debu yang berterbangan nanti di hari kiamat. Ta'udzubillah. Untuk apa kuantitas yang luar biasa banyaknya dari amal saleh seseorang, tapi tidak ada kualitas dari amal salehnya, tidak ikhlas, tidak ittiba'ur rasul, tidak menghadirkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah ketika dia beribadah. Ini kualitas dalam ibadah. Dan jelas yang pertama apa? Tentang masalah keikhlasan. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla gambarkan tadi seperti susu yang murni. Orang yang ikhlas adalah orang yang beribadah seperti susu yang murni. Maksudnya dia beribadah 100% hanya karena Allah, benar-benar hanya mengharapkan pandangan Allah dan sama sekali terlepas dari pandangan manusia. Ini orang yang ikhlas Bapak Ibu sekalian. Lihat diri kita masing-masing. Berapa banyak ketika kita beramal ibadah ternyata masih ingin dilihat sama orang lain, masih memusingkan diri dari pandangan orang lain, masih mensibukkan diri dari omongan orang lain. Subhanallah. Padahal ikhlas di antara definisinya apa? Hanya mengharapkan pandangan Allah dan tidak sama sekali mengharapkan pandangan makhluk. Ya, di antara definisi ikhlas kata para ulama. Benar-benar dia mengharapkan tapi pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Kemudian selanjutnya sama sekali tidak berharap dari pandangan makhluk sedikit pun. Subhanallah. Ini ikhlas. Ini ikhlas. Dan namanya keikhlasan saya katakan tadi sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai. Sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai. Lihat tadi tuh. Puluhan tahun dia sholat berjamaah, ternyata dirinya nggak sadar. Bu, bayangkan dirinya nggak sadar Pak. Ternyata puluhan tahun ternyata benang tipis antara ikhlas dan tidak ikhlas. Rasulullah SAW bersabda,
di depan para sahabat. Bayangkan nih Bapak Ibu sekalian, di depan khairun nas, di depan orang manusia terbaik yang pernah Allah tampakkan ke muka bumi ini, generasi terbaik, generasi pilihan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian, lihat, kepada kalian wahai para sahabatku, dan pada hakikatnya kepada kita semua umatnya. Apa itu? Asyirkul asghar, syirik yang kecil. Fasu'ila anhu, ketika ditanyakan apa itu ya syirik, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Faqala ar-riya, maka itu adalah riya. Biasanya kalau bahasa Indonesia riya apa artinya, Bu? Pamer. Riya terambil dari kata-kata ro'a yara. Lihat, bahasa Arab pasti ada kata dasarnya. Riya terambil dari kata-kata ro'a yara yang artinya melihat. Maksudnya seseorang beribadah kepada Allah ingin dilihat manusia. Tujuannya agar dipuji, agar disanjung. Ini riya. Seseorang beribadah nih, beribadah kepada Allah, ibadahnya kepada Allah lah. Beribadah kepada Allah tapi ingin dilihat oleh manusia. Tujuannya apa? Agar disanjung, agar dipuji. Apa bedanya sama sum'ah? Dua-duanya syirik kecil sama. Apa bedanya sama sum'ah? Hah? Sum'ah terambil dari kata-kata apa? Sami'a yasma'u, yang artinya mendengar. Bedanya satu yang melihat, yang satu mendengar. Jadi seseorang beribadah kepada Allah ingin didengar oleh orang lain, ingin didengar oleh manusia lain. Tujuannya sama. Tujuannya agar dipuji, agar disanjung. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu sekalian, manusia suka disanjung atau tidak? Hah? Atau suka dicela? Ini periksa ke dokter kalau suka dicela, Masya Allah. Fitrah manusia pasti suka disanjung, suka dipuji, Masya Allah. Oh, ini orang ini terus, Masya Allah. Naik tuh, terbang ke langit. Tapi subhanallah, ketika seseorang mencampurkan antara ibadah dengan sanjungan manusia yang lain, mengharapkan juga pandangan makhluk, Allah Azza wa Jalla tidak terima amal ibadah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka 'anil syirk. Aku, kata Allah, adalah zat yang paling tidak membutuhkan dengan kesyirikan, sekutu, enggak butuh Allah. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang berbuat satu amalan dia sekutukan diriku dengan yang lain, taraktuhu wa syirkahu, kata Allah, aku tinggalkan dia bersama orang yang dia sekutukan. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda hadis yang lain dari Imam Nasa'i, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima satu amalan pun kecuali amalan tersebut ikhlas lillahi ta'ala dan hanya mengharapkan wajah Allah. 100% hanya karena Allah. Jadi kalau misalnya ada seseorang, misalnya nih Bu, Ibu salat malam biasanya baca kuliah kulhu misal. Kemudian ternyata suami Ibu bangun nih. Bangun ngedengar ngelihat, Ibu tahu nih, wah saya mau baca Al-Baqarah deh. Biasanya baca kuliah jauh ya, Masya Allah ya. Dari kuliah naik ke jauh Al-Baqarah. Walaupun Al-Baqarahnya cuma 2-3 ayat sih. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul la, itu udah selesai, habis itu salam. Intinya apa? Dia ingin dilihat ketika seseorang beribadah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini yang dinamakan ketidakikhlasan. Mengharapkan pandangan makhluk ketika dirinya beribadah. Mengharapkan pandangan makhluk tertuju kepada dirinya, ini berat, ini luar biasa beratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya dzakaru bi amri dajjal, sedang berbicara tentang permasalahan dajjal. Lagi bicara masalah dajjal nih. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW lewat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya,
Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku, ada satu fitnah yang fitnah ini jauh lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Tahu dajjal, Bu? Fitnah yang akan turun nanti di akhir zaman. Seseorang yang rambutnya kecil-kecil, keriting, di jidatnya ada tulisan kafara, kafir, matanya pincak sebelah. Dajjal ini fitnah yang sangat luar biasa. Para ulama mengatakan a'tahu syai'an minar rububiyah, diberikan sedikit dari bisa mengatur alam semesta. Ketika Dajjal, kata Rasulullah nih, Bu, ketika Dajjal singgah di salah satu tempat tersebut tandus, dia bisa suburkan seketika itu juga. Atau sebaliknya, dia singgah satu tempat tersebut subur, dia bisa tanduskan seketika itu juga. Dajjal akan mengelilingi seluruh dunia ini nih, semua dunia akan termasuki, kecuali dua tempat, dua kota. Apa itu? Makkah dan Madinah. Ketika Dajjal ingin masuk ke Makkah Madinah, maka malaikat menebaskan pedangnya dari cahaya, nggak bisa masuk. Selain dua tempat ini, selain Makkah dan Madinah, akan terjelajahi oleh Dajjal, akan termasuki oleh Dajjal. Rumah bapak ibu di mana? Hah? Senayan, Cempaka Putih, kena tuh Dajjal. Rasulullah yang bilang nih, Bu. Selain Makkah dan Madinah, maka Dajjal akan masukin, memberikan fitnah kepada mereka, sehingga manusia akan luar biasa mengatakan, oh ini Tuhan nih. Karena diantaranya Dajjal akan bisa menghidupkan orang yang mati nanti di akhir zaman. Bayangkan, a'tahu syai'an minar rububiyah, kata para ulama, diberikan sedikit dari bisa ngatur alam semesta nih, supaya menjadi fitnah. Berarti fitnahnya luar biasa, Bu, ya. Fitnah yang sangat luar biasa nih, sehingga orang nanti di akhir zaman akan mengatakan, oh ini Tuhan nih. Tapi kata Rasulullah apa? Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal. Maukah aku kabarkan satu fitnah kepada kalian wahai para sahabatku? Fitnah ini jauh lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Apa itu? Asyirkul khafi. Syirik yang tersamar, syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajul fayusalli, kata Rasulullah. Seseorang berdiri kemudian salat, fayuzayyina salatahu, kemudian mengindah-indahkan salatnya, lima yara min nadharir rajulu ilaihi, agar pandangan manusia tertuju kepada dirinya. Ini syirik khafi, Bu. Ini lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Allahu akbar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, fitnah dajjal yang kita tahu luar biasa fitnah tersebut, sehingga nanti di akhir zaman banyak orang yang murtad, banyak orang yang kafir karena dajjal ini. Ternyata kalah dengan fitnah syirik yang tersembunyi nih. Dari syirkul khafi, syirik yang tersamar. Kenapa kok bisa kalah, kata para ulama? Karena dua sebab. Ingat baik-baiknya, Bu. Ingat baik-baiknya. Saya tanya nanti nih. Ingat dua sebab. Para ulama mengatakan syirkul khafi lebih dahsyat daripada fitnah dajjal, sampai bisa mengalahkan fitnah dajjal karena dua sebab ini. Yang pertama, sebab pertama, fitnah dajjal hanya turun sekali nanti di akhir zaman. Fitnah dajjal hanya turun sekali, satu kali nanti di akhir zaman. Sekarang belum ada, Bu, ya, Pak? Udah ada belum? Belum. Fitnah dajjal nanti akan turun nanti di akhir zaman sekali, satu kali. Sedangkan fitnah syirik yang tersembunyi, kapan seorang bisa kena? Hah? Setiap saat. Ini yang pertama, Bu. Fitnah yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Fitnah dajjal hanya turun sekali nih di akhir zaman. Sedangkan fitnah syirik yang tersembunyi setiap saat manusia bisa terkena. Setiap saat seorang muslim dan muslimah bisa kena sama fitnah syirkul khafi ini. Dajjal cuma sekali. Setiap dia melakukan amal ketaatan bisa kena. Sebab yang kedua kenapa fitnah dajjal kalah dengan fitnah syirik yang tersembunyi? Orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah, orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah,
akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan juga lain sebagainya, Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha awwal suratil kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Riwayat lain mengatakan 10 ayat terakhir. Intinya orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang saleh akan diselamatkan insyaallah dari fitnah Dajjal gitu. Jujur keimanannya, takwanya benar-benar jujur. Sedangkan syirik yang tersembunyi atau syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang tersamar, penyakitnya orang-orang saleh. Penyakitnya orang-orang saleh. Ini sebab yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah, Allah insyaallah akan Allah selamatkan dari fitnah Dajjal nanti di akhir zaman. Tapi fitnah syirik yang tersembunyi ini penyakitnya para salihin, penyakitnya orang-orang yang bertakwa sama Allah, penyakitnya orang-orang yang beramal saleh kepada Allah, penyakitnya orang-orang yang salat, penyakitnya orang-orang yang puasa, penyakitnya orang-orang yang zakat, penyakitnya orang-orang yang haji, penyakitnya orang-orang yang beramal saleh secara umum gitu. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat, orang yang durhaka nih, contoh orang yang berzina, orang yang minum khamar, apa yang mau dia riakkan kepada manusia? Apa yang mau dia tampakkan kepada manusia gitu? Oh, anak hebat nih bisa zina gitu? Enggak. Saya hebat bisa minum khamar banyak nih. Enggak. Manusia pasti akan melihatnya apa? Oh, ini ahlul durhaka nih, ahlul maksiat nih. Enggak mungkin dipuji. Enggak mungkin manusia memujinya. Kecuali orang yang fitrahnya melenceng luar biasa nih orang. Tapi sekarang banyak orang yang fitrah melenceng. Orang berbuat kesalahan dipuji luar biasa. Na'udzubillah. Fitrah manusia ketika melihat sesuatu yang ada orang berbuat kesalahan, minum khamar, berzina, makan riba dan lain sebagainya, pasti orang-orang, oh ini ahlul durhaka nih, ahlul maksiat kepada Allah nih. Enggak mungkin dipuji, enggak mungkin disanjung. Dicela iya. Tapi coba lihat orang yang selalu salat berjamaah di masjid bagi laki-laki, orang yang selalu datang hadir ke kajian ilmu, orang yang selalu ngasih sedekah kepada fakir miskin, orang yang selalu umroh dan haji setiap tahunnya. Lihat, manusia akan melihat apa? Oh dia sih masya Allah dia soleh nih orangnya nih, betul ya? Penyakitnya orang-orang saleh, penyakitnya orang-orang yang berbuat amal ketaatan kepada Allah. Ketika seseorang beribadah kemudian dipuji orang lain, disanjung oleh orang lain yang tadinya ikhlas niatnya, tapi karena sanjungan dan pujian tersebut jadi berubah niatnya, nah ini kena asyirkul khafi, syirik yang tersamar, syirik yang tersembunyi. Subhanallah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat diri kita masing-masing. Apakah diri kita sudah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah? Karena Allah Azza wa Jalla memberi gambaran dengan gambaran yang sangat tragis bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam amal ibadahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 264. Al-Baqarah surat kedua ayat 264. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا إلى آخر الآية. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hilangkan, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian
dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati orang lain. Nih Bapak Ibu lihat, kalau kita nggak mau ngasih, jangan nyebut-nyebut pemberian kita yang kemarin. Kalau ada orang datang ke Bapak Ibu 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, setiap hari nih, kan udah kemarin dikasih, kok datang lagi sih loh. Nah, lihat nih, Allah mengatakan apa? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan, jangan kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan al-man. Al-mannan, menyebut-nyebut pemberian. Al-mannan lima a'ta. Ini diantara orang yang Allah Azza wa Jalla tidak lihat, tidak sucikan nanti di hari kiamat, tidak mendapatkan azab yang pedih, tidak diajak bicara oleh Allah. Na'udzubillah. Ini al-mannan lima a'ta. Suka mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain. Menyakiti hati orang. Orang kalau mengungkit pemberian kepada orang lain, sakit hati orang itu biasanya. Seperti apa? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang berinfak sedekah riya karena manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Famathaluhu kamathali Safwan. Perumpamaannya seperti batu yang licin. Safwan itu batu yang licin. Alaihi turab. Yang di atasnya ada tanah atau debu. Batu licin, di atasnya ada tanah atau debu. Yang orang itu menganggap ketika tanah ini ditanami tanaman akan menumbuhkan tanaman yang subur. Begitu juga orang lain menganggapnya seperti itu. Tapi ternyata Allah katakan fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian Allah Azza wa Jalla timpakan wabil. Wabil itu hujan yang lebat, hujan yang deras. Fatarakahu salda. Maka engkau tidak melihat sedikit pun dari sisa dari yang namanya tanah atau debu tersebut di atas batu yang licin tersebut. Allahu Akbar. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Allah Azza wa Jalla memberikan gambaran yang sangat tragis bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam amal ibadahnya. Allah tidak berikan sedikit pun pahala bagi mereka. Bahkan nanti akan kita bahas apa? Allah berikan siksa azab yang khusus bagi orang yang tidak ikhlas dalam amal ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kewajiban bagi diri kita, sekali lagi saya katakan itu, untuk mengetahui. Kita tahu nih ikhlas itu berat. Ikhlas itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi bukan kalah perang Bapak Ibu. Bukan kalah perang, belum perang udah kalah. Ayo udah deh, terserah deh mau ikhlas mau enggak deh. Salah. Kewajiban bagi setiap manusia, setiap muslim dan muslimah untuk berusaha mengusahakan. Dia harus berilmu dulu. Berilmu tentang ikhlas, berilmu tentang riya, berilmu tentang sum'ah, berilmu apa kiat-kiat yang menjadikan diri kita ikhlas, apa ciri-ciri orang ikhlas, apa ciri-ciri orang yang riya, doa sama Allah dan lain sebagainya. Baru tuh tawakal sama Allah. Ini belum ada ilmu tentang ikhlas, nggak pernah tahu tentang ikhlas, nggak pernah tahu tentang riya, nggak tahu kiat-kiatnya, nggak tahu ciri-cirinya, nggak pernah doa. Jangan kaget ketika nanti di akhirat ternyata apa? Jangan kaget nanti di akhirat ternyata amal ibadah kita ternyata Allah Azza wa Jalla hilangkan semua seperti debu yang berterbangan karena tidak ikhlas ternyata. Na'udzubillah. Fala talumanna illa nafsah. Jangan pernah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Na'udzubillah. Maka ini yang jadi inti sebenarnya bahasan ini nih. Apa itu? Kiat-kiat menjadikan seluruh amal kita ikhlas lillahi ta'ala. Kiat-kiat agar menjadikan seluruh amal ibadah kita ikhlas lillahi ta'ala. Kiat-kiat agar menjadikan amal ibadah kita ikhlas lillahi ta'ala. Kiat yang pertama, tajdidun niyah, selalu mengecek niat kita, selalu melihat atau mengecek niat kita, selalu melihat atau mengecek niat kita, ngecek niat nih, lihat niat sebelum, ketika dan sesudah beramal 3 kali. Selalu mengecek atau melihat niat kita sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal.
Selalu mengecek niat kita sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. 3 kali Bu ya, 3 kali Pak. Yang pertama, mengecek niat sebelum kita beramal. Dan ini jarang kita lakukan Bapak Ibu. Jarang kita lakukan, subhanallah. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian nih, ada nggak yang dari rumah nih, ketika memasukkan bukunya ke tas, ketika menstarter motor atau mobilnya, ada nggak dari Bapak Ibu sekalian yang ngecek niat dulu nih sebelum datang ke sini, ngecek niat nih, Anda datang ke sana nih mau ngapain nih? Anda datang ke sana ngaji ini karena Allah atau karena yang lain nih? Karena apa Pak, Bu? Hah? Karena Allah. Pasti jawabannya karena Allah. Saya tanya, ngecek nggak? Yang saya tanya itu. Jarang kita lakukan ini. Kenapa? Jalan-jalan biasa aja gitu. Sudah seperti biasa gitu. Sama seperti makan, minum, mandi, olahraga, biasa aja, tapi tanpa melihat niatnya dulu nih. Ini jarang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Selalu melihat niat kita, mengecek niat kita sebelum kita beramal. Sebelum kita ibadah kepada Allah. Kita cek nih, Ana datang ke Masjid Al-Bina ini, betul Masjid Al-Bina ya? Saya lupa. Namanya terus lupa, subhanallah. Ana datang ke Masjid Al-Bina ini untuk apa? Apakah karena Allah? Atau hanya ingin mengisi kekosongan? Atau mau ketemu teman? Atau mau ngumpul bareng aja? Atau mau ngapain nih? Nah, ini jarang kita lakukan nih Bu, Bapak Ibu. Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan apa? Ketika engkau ingin berbuat satu amalan, tanya 2 hal nih. Yang pertama 5, yang kedua kaifa. Yang pertama 5, untuk apa engkau melakukan amal ini nih? Untuk Allah atau untuk siapa? Karena Allah atau karena siapa? Karena apa? Yang kedua kaifa, bagaimana amalanmu? Apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak? Lihat Ibnu Qayyim. Sebelum engkau berbuat amalan, tanya 2 hal ini sama ketika mau ingin beramal. 5 wa kaifa. Untuk apa ana beramal? Apakah untuk Allah karena Allah? Yang kedua wa kaifa, dan bagaimana amalannya nih? Apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak? Sudah cek amalannya misalnya Bu. Misalnya Pak keluar dari rumah, dicek dulu nih, anak ke sana. Insyaallah taala ini menuntut ilmu, ingin menjadikan diri anak apa? Terbebas dari kejahilan, menjadikan diri anak mendekat kepada surganya Allah dan lain sebagainya. Semakin banyak niat yang kita tumpuk, semakin banyak kita dapat pahala. Sudah dicek, bismillah, tawakal Allah. Kalau ketika dicek nih, ternyata karena yang lain, bukan karena Allah, ingat, amalan tidak akan dibalas kecuali ikhlas. Ingat tentang surga, ingat tentang neraka. Sedikit mantep baru jalan. Jangan tunggu mantep banget tuh, akhirnya nggak ngaji. Karena syaitan biasa bermain hebat di situ. Jangan deh, jangan ngaji, ntar riya macam-macam. Akhirnya meninggalkan amalan karena manusia. Riya juga jatuhnya. Sedikit mantap jalan, bismillah. Lihat, sebelum beramal, dia hadirkan muhasabah, kata para ulama. Sebelum beramal dihadirkan muhasabah. Dia lihat, cek dulu amalnya nih. Ketika beramal, sudah jalan, naik mobil, ketemu orang, teman-teman nih Bapak Ibu. Bu, Pak, mau kemana? Oh, mau ke Masjid Al-Bina. Mau kajian. Oh, Masya Allah ya. Saya pengen nih kayak ibu begini nih. Sengaji macam-macam, tapi saya nggak bisa nih. Hebat Masya Allah ibu nih, solihah nih. Kira-kira nih Pak Ibu, apa yang kita lakukan kalau gitu? Hah? Kalau gayung bersambut dalam hati kita tuh, iya dong. Solehah ibu, Masya Allah nih, iya dong, sedikit aja, nggak diucapkan di dalam hati nih, atau bahkan sampai merendahkan orang. Ente sih nggak pernah ngaji sih dalam hati nih. Hati-hati nih, subhanallah. Ketika sebelum beramal hadirkan muhasabah, ketika beramal nih hadirkan muraqabah. Sebelum beramal muhasabah, ketika beramal muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Walaupun niat kita yang tadinya ikhlas, misalnya awalnya ikhlas nih, jalan teman gara-gara tadi tuh sanjungan manusia, jadi lupa putar balik niatnya, jadi tidak ikhlas. Hati-hati, ingat muraqabah. Allah selalu memantau niat kita nih. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
Allah Azza wa Jalla mengetahui mana pandangan mata yang berkhianat dan apa yang ada dalam hati atau dada manusia. Allah tahu. Al-Alim, Al-Khabir. Orang yang zat yang maha mengetahui, terperinci pengetahuannya. Sebelum beramal muhasabah, ketika beramal muraqabah. Yakin Allah selalu mantau diri kita tuh. Dan setelah beramal hadirkan sama yang seperti pertama, muhasabah lagi. Muhasabah, lihat, introspeksi diri masing-masing, muhasabah diri masing-masing. Apakah amal-amalku yang kemarin ternyata ikhlas karenamu ya Allah atau karena orang lain? Apakah amal-amalku yang kemarin ya Allah beribadah kepadamu memang karenamu ingin mengharapkan surgamu atau karena yang lain? Berarti Bapak Ibu nih tentang masalah ngecek niat ini subhanallah jarang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, orang yang cerdas adalah orang yang pintar mencari menumpuk-numpuk niat yang saleh dalam satu amal ibadahnya. Cuma dalam satu amal ibadahnya. Saya mau tanya sama ibu nih yang sering ke pasar. Ketika ke pasar masak buat suami dan juga anak. Pernah nggak ngecek niat sebelum ke pasar? Saya ke pasar ini mau ngapain sih? Atau jalan begitu sendirinya saja? Hah? Biasanya berjalan sendiri aja kan? Jarang kita sebelum ke pasar nih ngecek nih. Anak ke pasar ini untuk apa nih? Yang pertama, menunaikan kewajiban seorang istri. Yang kedua, anak ingin memberikan masakan yang halal bagi suami dan anak-anak. Yang ketiga, mudah-mudahan dengan ini, mudah-mudahan anak-anak jadi anak yang saleh dan juga suami orang yang berbakti kepada keluarganya. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, semakin banyak ibu tanam niat, tumpuk niat, semakin banyak pula ibu yang akan dapatkan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya dan segala sesuatu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ada 3 orang nih Bapak Ibu, ada 3 orang. A, B, dan C. Tiga-tiganya berwudu. Si A berwudu niatnya ingin menghilangkan hadas bagi dirinya, mau sholat. Si B niatnya ingin menghilangkan hadas bagi dirinya, plus ditambah niat yang kedua. Mudah-mudahan wuduku ini sesuai persis seperti wudunya Rasulullah. Si C tambah lagi niat yang kedua, tambah lagi niat yang ketiga. Apa itu? Mudah-mudahan diriku termasuk orang yang minal mutatahhirin, orang yang selalu menjaga wudu. Kira-kira yang paling besar pahalanya yang mana? Kenapa? Karena apa? Bayangkan, karena niatnya. Sampai-sampai para ulama Imam Ahmad juga mengatakan apa? Hadis tentang ini nih, Imam Syafi'i juga mengatakan hadis tentang innamal a'malu binniyat itu thuluthul ilm, sepertiga ilmu. Karena enggak mungkin manusia bisa beramal tanpa niat. Cek niat kita sebelum beramal, ketika beramal dan setelah beramal. Ketika memang ikhlas lillahi ta'ala, jalankan bismillah. Jangan pikirkan pandangan makhluk, jangan pikirkan omongan makhluk, jangan pikirkan celotehan orang, nggak urusan sama mereka. Anda hanya memikirkan pandangan Allah. Karena kebanyakan manusia, Bapak Ibu sekalian, sering nggak enak sama manusia yang lain, tapi nggak pernah merasa nggak enak sama Allah. Sering, ya nggak enak deh kalau nggak datang sama dia. Padahal nih suatu acara kemaksiatan misalnya, nggak enak deh kalau nggak datang sama dia nih. Tapi jarang memikirkan tentang masalah apa? Nggak enak sama Allah. Pernah nggak gitu coba? Padahal Allah Azza wa Jalla yang kita harapkan ridhanya bukan manusia, bukan makhluk. Ini yang pertama nih, yang jarang kita lakukan, mengecek niat, memperbaharui niat, melihat niat sebelum kita beramal saleh, ketika beramal saleh dan setelah beramal saleh. Walaupun alhamdulillah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merajihkan pendapat yang mengatakan ketika seseorang timbul riya di akhir, setelah dia amal nih, beramal saleh selesai, sudah beramal saleh selesai baru timbul riya di akhir nih, maka ini insya Allah tidak membatalkan amalan. Riya ketika di akhir selesai nih, dia riya tapi amalannya sudah selesai baru riya, maka ini insya Allah kata Syekh Utsaimin tidak membatalkan amalan. Tapi yang membatalkan amalan pada saat itu adalah ujub. Apa itu ujub? Merasa bangga terhadap dirinya, merasa bangga kepada amalannya, merasa bangga akan kelebihannya. Ketika seorang misalnya nih, Allah berikan kenikmatan bisa sholat malam nih,
Salat malam, bahkan mungkin tiap hari, alhamdulillah. Kemudian setelah salat malam, melihat orang yang nggak salat malam, ada timbul ujub nih bagi dirinya nih. Ada timbul sedikit saja, bayangkan nih. Ada timbul sedikit lebih. Oh, Anda berarti lebih dari dia nih. Lihat, bayangkan Bapak Ibu sekalian. Bangga terhadap amal solehnya, bangga terhadap kelebihannya. Ini ujub. Kata Syekh Utsaimin dan juga Ibnu Qayyim, ini yang dapat membatalkan amal soleh seseorang. Kenapa? Karena seseorang ketika ujub selesai dari amal solehnya, seakan-akan orang tersebut mengungkit-ungkit amal ibadahnya kepada Allah. Bayangkan, bukan kepada manusia nih. Seakan-akan mengungkit-ungkit kepada Allah tuh. Padahal pada hakikatnya seseorang bisa beramal soleh itu karena taufik dan hidayah Allah. Gak mungkin saya bisa ngajar di sini, ibu dan bapak bisa duduk di sini untuk mendengarkan kajian tanpa hidayah dan taufik dari Allah. Jadi kita wajib bersyukur akan hidayah ini. Dan apa yang harus kita banggakan pada hakikatnya dari Allah semua kok. Apa yang harus kita banggakan kepada manusia yang lain, subhanallah. Karena ini sering Bapak Ibu sekalian nih. Apalagi ketika melihat di depan mata kita ada orang yang bermaksiat depan mata kita nih. Oh, lihat tuh. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika mendefinisikan tentang masalah tawadhu'. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ketika engkau keluar dari rumahmu, engkau melihat seseorang di hadapanmu mengatakan dalam dirimu, huwa khairan minni, dia lebih baik daripada diriku. Bisa nggak kita Bapak Ibu coba? Sebaliknya nih, oh dia siapaan tuh itu. Nah, lihat, ujub, merasa bangga terhadap dirinya, amalannya, kelebihannya. Ini yang bisa membatalkan amalan setelah seseorang beramal saleh. Yang kedua, kiat kedua agar selalu ikhlas dalam amal ibadah adalah menyadari bahwa manusia yang kita harapkan pujian dari mereka, menyadari bahwa manusia yang kita harapkan pujian dari mereka adalah makhluk. Menyadari bahwa manusia, orang-orang yang kita harapkan pujian dari mereka nih, mereka cuma makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat pada diri kita hakikatnya. Yang tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat pada diri kita nih hakikatnya. Makhluk, lemah. Ini kiat yang kedua nih. Menyadari bahwa manusia yang kita berharap pujian dari mereka nih, mereka ngasih sanjungan, mereka ngasih pujian sama kita, mereka ngasih sesuatu kepada kita supaya dilihat, supaya didengar, mereka makhluk yang pada hakikatnya mereka makhluk sangat dhaif, sangat lemah, nggak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat bagi diri kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah manusia. Yang ketika makhluk ini, manusia ini ketika meninggal misalnya, nggak dikuburkan seminggu 2 minggu, akan mengeluarkan bau yang sangat busuk luar biasa. Apakah kepada orang seperti ini kita tundukkan kepala kita, mengharapkan sesuatu yang dia nggak bisa pada hakikatnya memberikan kepada diri kita? Makhluk. Sehingga ketika timbul riak nih, lagi sholat misalnya timbul riak kepada, ingat dia makhluk, nggak bisa ngapa-ngapain kok, nggak bisa berikan madarat sama anak, nggak bisa memberikan manfaat sama anak, nggak bisa menolak madarat bagi diri anak. Lemah makhluk. Sehingga Allah nanti di hari kiamat dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, Allah akan menyuruh kepada orang-orang yang riya dahulu di dunia. Apa kata Allah? Idhabu ila alladhina kuntum tura'una bi'a'malikum fid dunya hal tajiduna indahum jazaa. Pergi kalian, kata Allah, kepada orang-orang yang kalian riakkan dahulu di dunia. Seorang istri yang riak kepada suaminya, pergi ke suaminya. Seorang suami yang riak kepada istrinya, pergi ke istrinya. Seorang anak buah yang riak kepada atasannya, pergi ke atasannya. Seorang murid yang riak kepada ustaz dan syekhnya, pergi ke ustaz dan syekhnya. Hal tajiduna indahum jazaa, kata Allah. Apakah kalian pada hari ini akan mendapatkan balasan yaumul qiyamah? Allahu akbar. Kalla thumma kalla. Dia akan pernah mungkin mendapatkan balasan. Karena pada saat itu manusia hanya memikirkan nafsi. Hanya memikirkan dirinya dan dirinya. Allah berfirman dalam surat Abasa, fa idza ja'atis sakhah. Dan apabila sangkakala ditiup,
Yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari ketika seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Seseorang akan lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banihi. Seseorang akan lari dari istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia akan tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Allah, yaumul qiyamah ikhwan. Yaumul hisab, yaumul jaza. Gak mungkin manusia dapat memberikan sesuatu yang manfaat, apalagi ketika orang tersebut apalagi ketika orang tersebut mengharapkan sesuatu dari manusia tersebut. Allah katakan, hal tajiduna indahum jazaa. Rasulullah SAW bersabda, apakah pada hari ini mereka akan mendapatkan balasan? Allah, nggak mungkin. Allah yang bisa memberikan balasan nanti di hari kiamat berupa pahala, berupa surganya Allah. Hanya Allah yang punya, bukan yang lain. Maka ingat baik-baik ini, manusia sekaya apapun dirinya, setinggi apapun pangkat jabatannya, secantik apapun, seganteng apapun orang tersebut, mereka makhluk yang lemah. Mereka makhluk yang lemah, yang pasti banyak kekurangan di dalamnya, gak mungkin tidak. Jangan pernah menyandarkan hidup kita kepada mereka. Jangan pernah ketergantungan hidup kita kepada mereka. Dan ini di antara izzah, di antara kemuliaan seorang mukmin, ya ikhwan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Hakim, syaraful mu'min qiyamu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang mukmin adalah ketika seseorang bangun di tengah malam, qiyamul lail, salat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaannya pula ketika dia tidak butuh sama manusia. Berarti dengan kata lain sebaliknya, dia sangat butuh kepada Allah. Ini ayat yang sering kita baca dalam sholat nih, ayat favorit. Allahus Samad. Hanya Allah Azza wa Jalla tempat bergantung. Kita hanya mengharapkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Menyadari bahwa manusia hanya makhluk yang dhaif, yang lemah, yang pada hakikatnya gak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat bagi diri kita kecuali Allah yang berikan izin, kecuali Allah yang takdirkan bagi diri kita. Yang ketiga, kiat yang ketiga, agar selalu ikhlas dalam setiap amal ibadah kita, melupakan amal soleh yang pernah kita lakukan. Melupakan amal soleh yang pernah kita lakukan. Maksudnya apa di sini? Bukan melupakan kemudian tidak pernah berdoa, tidak pernah berharap akan diterima amalnya, bukan. Itu suatu kewajiban bagi diri kita untuk selalu doa nih, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa sama Allah agar Allah terima amal ibadah kita, karena kita tidak tahu pada hakikatnya apakah amal soleh yang kita kerjakan diterima atau ditolak oleh Allah. Kita nggak tahu. Itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Maksudnya melupakan apa? Ketika seseorang beribadah, beramal saleh, dia lupakan amal ibadahnya supaya nanti di kemudian hari ketika dia ingat tuh tidak mengungkit-ungkit. Contoh, ada seseorang yang bangun masjid misalnya. Bangun masjid, ini Masya Allah, hamba Allah, gak ada orang yang tahu kecuali orang segelintir saja. Yang bangun hamba Allah. Dia mau enggak, jangan sebutkan nama saya, hamba Allah saja. Sudah berjalan berapa lama, berapa waktu sampai dia tua misalnya. Sampai dia tua, qadar Allah dia lewat nih. Lewat ke area tersebut, tempat tersebut bersama keluarga yang lain. Bersama anak dan cucunya misalnya. Cucunya ngomong nih, wah Masya Allah bagus nih masjid ya. Kakeknya ngomong, oh iya nih, ini kalau nggak bukan kakek yang bikin nih, nggak jadi nih masjid. Lihat, perhatikan. Kalau bukan kakek yang bikin nih, nggak jadi nih masjid nih. Ada timbul ujub di situ. Padahal dua hari lagi malaikat maut nyabut tuh misalnya. Bayangkan. Nggak usah ketika tadi nggak usah diingat lagi, lupakan sudah. Jangan dipamerkan malah. Jangan timbul ujub nantinya. Lupakan sudah. Ketika kita ibadah selesai sudah. Kelas. Kita yang penting ibadah, kita penting doa sama Allah agar Allah terima amal ibadah yang kemarin tuh. Maksudnya jangan pernah diungkit lagi. Itu diantara kiat ya ikhwan. Diantara kiat agar seseorang bisa terus ikhlas dalam amal ibadahnya dan tidak timbul ujub nantinya, tidak timbul riya.
baik ketika beribadah ataupun setelah beribadah dari ujub. Na'udzubillah. Yang keempat, kiat yang keempat, ini yang kayak saya katakan tadi nih, mengetahui azab yang khusus, mengetahui azab yang khusus mengetahui azab yang khusus yang Allah sediakan, mengetahui azab yang khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam amal ibadahnya. Mengetahui azab yang khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam amal ibadahnya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang anak katakan tadi ini, seperti batu yang licin, gak dapat apa-apa dia tuh. Di atas tanah atau debu Allah timpakan hujan yang lebat, gak sisa, sama sekali gak ada sisa dari tanah atau debu tersebut. Gak dapat pahala dari orang yang ketika beribadah riak karena manusia. Tapi bukan cuma tidak dapat pahala, ini nih azabnya Allah sediakan khusus bagi orang yang tidak ikhlas dalam amal ibadahnya. Dan hadis yang sahih yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini masyhur insyaallah, awwalu yuqda yaumal qiyamati rajulun ustushhid. Orang yang paling pertama diadili nanti di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. 3 golongan. Ada 3 orang, 3 jenis manusia. Yang ketiga-tiganya amal soleh semua nih, bayangkan. Yang ketiga-tiganya ini amal soleh semua. Bayangkan, bukan amal buruk loh. Yang ketiga-tiganya seseorang melihat depan mata kepalanya zahirnya amal soleh, amal soleh, amal baik. Karena manusia hanya bisa melihat dari luar, nggak bisa melihat dari hatinya, batinnya. 3 golongan nih, 3 jenis manusia yang Allah pertama adili nanti di hari kiamat. Yang pertama, rajulun ustushhid, orang yang mati syahid. Fa'arrafa ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian disebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia mengakuinya. Berupa pandai memainkan pedang, pandai menombak, pandai strategi perangnya, keberanian yang luar biasa. Dia ngakuin, benar itu darimu ya Allah, benar itu darimu ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada dia ini, wa ma'amilta fiha ya fulan. Untuk apa engkau berbuat semua ini berjihad untuk apa ya fulan? Maka dirinya menjawab, fika ya Allah, karenamu ya Allah. Perhatikan, karenamu ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Engkau melakukan itu semua liyuqal annaka jari. Engkau melakukan berjihad di jalan Allah ini nih agar manusia memandangmu orang-orang yang pemberani, pahlawan. Faqad qil, dan engkau telah dapatkan itu di dunia. Subhanallah. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan apa? Terkadang Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonan orang-orang yang riya di dunia. Dia mau apa nih? Mau tenar, Allah kasih tenar di dunia. Mau tersohor namanya, Allah kasih di dunia. Tapi apa yang mereka dapatkan di akhirat? Rasulullah SAW bersabda hadis selanjutnya, "Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya fin nar." Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya, mencampakkan ke dalam api neraka. Orang yang pertama. Orang yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Allahu akbar. A'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi. Seorang laki-laki yang belajar ilmu syar'i, ilmu agama, seorang nih yang belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, wa qara'a al-Qur'an, dan baca Al-Qur'an. Ya Allah karim. Nasallallahu alaihi. Seseorang, bayangkan, soleh tidak Bapak Ibu? Belajar ilmu agama, ilmu syar'i, mengajarkan berdakwah ilmu agama dan membaca Al-Qur'an. Fa'arrafa ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian disebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia mengakuinya. Berupa ilmunya yang banyak, berupa pandai dalam berdakwahnya, pintar dari baca Al-Qur'annya, semua mengakuinya dia. Ya benar itu darimu ya Allah, benar itu darimu ya Allah. Maka Allah bertanya kepada dirinya, wa ma'amilta fiha ya fulan. Untuk apa engkau berbuat semua ini, untuk apa ya fulan? Maka dirinya menjawab, fika ya Allah, karenamu ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta.
engkau melakukan itu semua liyuqal annaka alim, annaka qari, agar manusia memandangmu orang-orang yang alim, pintar akan ilmu agama, qari, pintar baca Al-Quran. Faqad qil, dan engkau telah dapatkan itu di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya, mencampakkan ke dalam api neraka. Orang kedua. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Orang yang ketiga, rajulun wassa'allahu rizqahu wa amwalahu. Orang yang Allah luaskan rezekinya, hartanya Allah luaskan. Dari rumah mewahnya dia punya, dari mobil mewahnya dia punya, dari villa mewahnya dia punya, dari harta kekayaannya luar biasa. Sehingga Allah Azza wa Jalla bertanya kepada dirinya, untuk apa engkau pergunakan hartamu ya fulan? Maka dirinya menjawab, tidak ada ya Allah, tidak ada satu jalan di mana jalan tersebut engkau ridhai kecuali aku infakkan hartaku di dalamnya. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Engkau melakukan itu semua liyuqal annaka jawad. Engkau melakukan itu semua agar manusia menganggapmu orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang dermawan, murah hati, gampang untuk mengeluarkan uang. Faqad qil, dan engkau telah dapatkan itu di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya fin nar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya, mencampakkan ke dalam api neraka. Orang ketiga. Hadis lain Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika ingin meriwayatkan hadis ini pingsan, sampai beberapa kali. Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ulaika thalatha awwalu khalqillah tus'aru bihim an-nar yaumil qiyamah. Ketiga golongan ini neraka pertama kali dipanaskan untuk mereka. Allah, azabnya khusus Bapak Ibu sekalian, bayangkan, Allah. Bukan orang-orang yang minum khamar, bukan orang-orang yang berzina, bukan orang-orang yang makan riba yang paling pertama menjadi koreknya api neraka. Tapi ternyata orang-orang yang zahirnya amal saleh, tapi ternyata dalam hatinya ada penyakit yang menggerogoti amal salehnya. Tidak lain tidak bukan adalah karena ketidakikhlasan dalam amal salehnya. Azabnya khusus, bayangkan. Na'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Azabnya khusus bagi orang yang tidak ikhlas dalam amal ibadahnya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah ridha, sama sekali tidak pernah ridha ketika dirinya disekutukan, disamakan, disyirikkan dengan makhluknya, enggak pernah ridha sama sekali. Oleh karena itu perbuatan syirik ini perbuatan dosa yang paling besar. Kezaliman yang paling zalim, kemaksiatan yang paling maksiat adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan ini diantaranya syirik kecil. Bapak dan Ibu jangan mentang-mentang menganggap ada kata-kata kecil, oh berarti kecil nih dosanya. Jangan. Tetap menempati posisi teratas dari dosa tuh. Syirik besar, syirik kecil, baru dosa yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Lihat, azabnya khusus Allah sediakan. Adalah hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, man sam'a Allahu bih, wa man yura'i illahu bih. Barang siapa yang berbuat sum'ah, Allah akan bongkar nanti di hadapan makhluk di hari kiamat. Dan barang siapa yang berbuat riya dalam amal salehnya, Allah juga akan bongkar nanti di hadapan makhluk di hari kiamat. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, manusia ketika di dunia beramal saleh ternyata tidak ikhlas, ketahuan sama orang lain, malu tidak? Luar biasa malunya. Apalagi Allah Azza wa Jalla nanti yang bongkar di hadapan makhluk nanti di hari kiamat. Di hadapan makhluk semua, wahai si fulan telah berbuat ketidakikhlasan dalam amal ibadahnya, riya, sum'ah. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, luar biasa azabnya khusus. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menafsirkan menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan pahala yang harusnya mereka dapatkan. Tapi ternyata Allah jadikan tadi seperti dalam surah Al-Furqan ayat ke-23, faj'alnahu haba'an manthura. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan jadikan seperti debu yang berterbangan pahala tersebut. Na'udzubillah. Itu yang keberapa? Yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, takut akan su'ul khatimah. Kiat agar selalu ikhlas dalam setiap amal ibadah kita. Yang kelima,
takut akan su'ul khatimah. Ditakutkan orang-orang yang terus dalam amal ibadahnya riya, sum'ah terus. Ditakutkan ketika dia merengkuh sakaratul maut, Allah Azza wa Jalla berikan kematian yang buruk, su'ul khatimah bagi dirinya. Na'udzubillah. Dan setiap manusia pasti tidak menginginkan yang namanya kematian yang buruk. Fitrah manusia pasti menginginkan yang namanya husnul khatimah, kematian yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, "Innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah." Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang beramal dengan amalan penduduk surga. Lihat, amalannya penduduk surga, amal saleh semua. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak memisahkan antara dirinya dan surga kecuali hanya sehasta. Bayangkan Bapak Ibu, surga di depan matanya cuma sehasta nih. Fayasbiqu alaihi alkitab, catatan takdirnya mendahulinya. Fayamalu bi'amali ahli nar, di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, Allah masukkan dirinya dalam neraka. Hanya sehasta. Hadis ini sahih dan Bukhari. Ada hadis yang lain menjadi penjelas dari hadis ini, riwayat Imam Abu Daud. Apa itu? Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang beramal amalan penduduk surga dalam pandangan manusia. Jadi manusia melihatnya ini amal saleh nih. Karena memang manusia hanya bisa melihat dari zahir, nggak bisa melihat hatinya kan? Bisa jadi amalan tersebut tadi itu ketidak ikhlas, atau ternyata amal tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Hanya manusia melihatnya itu amal saleh. Terutama yang pertama, tidak ikhlas nih. Manusia melihatnya ini, oh amal soleh semua nih, amalan penduduk surga semua nih, Masya Allah nih. Ternyata dalam pandangan manusia, bukan dalam pandangan Allah. Maka orang yang seperti ini takutkan ketika dia merengkuh sakaratul maut, Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Dan tentang masalah sakaratul maut ini, kematian ini, subhanallah, ada kajian sendiri tentang masalah ini, bagaimana mengerikannya yang namanya sakaratul maut, bagaimana mengerikannya su'ul khatimah, bagaimana apa tanda-tanda husnul khatimah. Dan kewajiban bagi diri kita untuk selalu memikirkan tentang kematian ini. Rasulullah yang bilang, "Aktsiru min dzikri hadhihi min ladzat." Perbanyaklah kalian untuk selalu mengingat pemutus penghancur kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Kematian. Ada seseorang bekerja di rumah sakit 30 tahun lamanya. Seseorang bekerja di rumah sakit 30 tahun lamanya. Dia bilang kepada salah seorang ustadz, "Ya ustadz, saya bekerja di rumah sakit 30 tahun lamanya, dan saya melihat di depan mata kepala saya orang yang meninggal sudah sangat banyak, tidak terhitung, ribuan, lebih bukan bahkan. Tapi selama 30 tahun tersebut, yang di depan mata kepala saya, yang ketika meninggal orang tersebut dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kemudian meninggal, hanya 3 orang. 30 tahun. Allahu Akbar. Karena memang ini jaminan dari Rasulullah, ikhwan. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia dapat mengucapkan, Allah berikan kemudahan untuk lisannya mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Tapi berapa banyak orang yang bisa mendapatkan kenikmatan ini, Bapak Ibu sekalian? Tidak banyak. Orang-orang yang riya dan sum'ah, maka sangat kecil kemungkinan bagi mereka untuk mendapatkan ini, Bapak Ibu sekalian. Bisa jawabannya, karena Allah Azza wa Jalla Ghafur Rahim. Tapi sangat kecil. Ditakutkan orang yang tadi tuh berbuat selalu riya dan sum'ah dalam amal ibadahnya, ditakutkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka takut akan su'ul khatimah, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mau berbuat riya dalam amal ibadahnya, salat, puasa dan lain sebagainya, ingat, bisa jadi Allah Azza wa Jalla wafatkan kita ketika itu tuh. Na'udzubillah. Ketika kita sedang berbuat riya dan sum'ah. Nasallahu alaihi wasallam. Yang keenam, sering menyembunyikan amal saleh. Sering menyembunyikan amal saleh. Ini kiat yang keenam agar selalu ikhlas dalam setiap amal ibadah kita. Sering menyembunyikan amal saleh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafiyya." Sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai, bayangkan Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, qanaah, dan al-khafi, yang sering menyembunyikan amal salehnya. Allahu akbar. Yang sering menyembunyikan, Allah cinta sama orang ini nih. Oleh karena itu para ulama salaf terdahulu ketika mereka berbuat amal saleh, sebisa mungkin mereka menyembunyikannya dengan catatan dua. Yang pertama, amal saleh yang memang bisa disembunyikan. Amal saleh yang memang bisa disembunyikan, karena ada amal-amal saleh yang nggak bisa disembunyikan. Contoh, datang ke kajian seperti ini nih, nggak mungkin kan bapak ibu pakai topeng gindik-gindik gitu, nggak mungkin. Supaya nggak ketahuan siapa, nggak mungkin. Haji, umroh, bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid, nggak mungkin tidak ditampakkan gitu. Maka ikhlaskan karena Allah yang seperti itu, dengan kiat-kiat yang tadi itu. Tapi kalau amal saleh memang bisa disembunyikan, sedekah, salat malam, berkhalwat kepada Allah, berduaan kepada Allah, istighfar, zikir, dan lain sebagainya. Banyak amal-amal saleh yang memang bisa disembunyikan bagi diri kita tuh. Karena itu para ulama terdahulu mereka sangat-sangat pintar untuk menyembunyikan amal saleh mereka, sebagaimana orang yang durhaka pintar menyembunyikan amal maksiatnya kepada manusia. Karena fitrah manusia ketika berbuat amal kedurhakaan, amal maksiat, mau diketahui orang atau tidak? Enggak. Fitrah yang masih lurus nih, masih lempeng nih, berbuat durhaka misalnya, maka pasti dia nggak suka ketika orang lain tahu. Orang-orang saleh, orang-orang yang cerdas kata para ulama, adalah orang yang pintar menyembunyikan amal salehnya, sebagaimana orang yang durhaka pintar menyembunyikan amal maksiatnya kepada manusia. Subhanallah. Itu catatan pertama. Yang kedua, menyembunyikan amal saleh yang kedua. Kalau tadi itu amal saleh memang yang bisa disembunyikan. Yang kedua, ketika seseorang beramal saleh, dia yakin dapat diikuti oleh orang lain, maka ini lebih ahsan ditampakkan. Ketika seseorang beramal saleh nih, dapat menjadi pelajaran bagi yang lain supaya diikuti sama yang lain nih, maka ini insya Allah lebih ahsan ditampakkan, kata Imam Nawawi. Hukum asal dari amal saleh lebih baik disembunyikan. Dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 271. Surat kedua Al-Baqarah ayat 271. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara ma huwa khairul lakum. Ketika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik. Tapi ketika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan memberikan kepada fakir miskin, ini lebih baik. Hukum asal dari yang namanya amal saleh lebih ahsan disembunyikan, dengan catatan dua tadi. Yang pertama, amal saleh yang memang bisa disembunyikan. Yang kedua ini nih, ketika seseorang beramal saleh, dia yakin akan diikuti sama orang lain, jadi pelopor, jadi pembuka jalan gitu. Dia yakin nih kalau dia sedekah nih, orang lain pasti akan ikut nih, banyak nih. Maka ini lebih ahsan ditampakkan. Contoh, seorang ibu ketika bangun salat malam, dia yakin nih anaknya pasti akan ikut, insya Allah akan ikut ketika dia salat malam. Maka ini lebih ahsan ditampakkan. Seorang ibu ketika puasa Senin Kamis, anaknya tahu sehingga mau ikut, ini lebih ahsan ditampakkan. Supaya kita mendapatkan pahala mereka, supaya kita mendapatkan pahala dari diri kita amal salehnya, dan mendapatkan pahala dari diri mereka. Tapi ingat kata para ulama, tetap jaga niatnya, tetap penjarakan niatnya. Karena terkadang syaitan pintar di situ tuh. Niatnya pertama supaya diikutin orang lain, tapi lama kelamaan karena pujian, sanjungan dan lain sebagainya, hilang tuh niat itu tuh. Akhirnya tidak ikhlas. Na'udzubillah. Jadi memang ada amal yang bisa disembunyikan, ada yang tidak. Bukan seperti sekarang, ini penyakit nih Bapak Ibu nih. Adanya sosial media nih bisa penyakit nih, subhanallah. Apa itu? Ketika seseorang, Allah Azza wa Jalla contoh nih, Allah bangunkan di tengah malam, dia bisa dapat kenikmatan, bisa sholat malam, bahkan mungkin sampai nangis dan sebagainya, nikmat. Paginya nulis status deh, alhamdulillah bisa sholat malam tadi malam, sesuatu banget ya. Apaan nih? Haula wala quwata illa billah. Allah Azza wa Jalla sudah sembunyikan nikmat, nggak ada orang yang tahu. Dia buka dengan namanya tulis status tuh, la ilaha illallah.
Habis sedekah hatinya tenang terus. Tulis tazah, habis sedekah hati tenang. Dan lain sebagainya deh. Masya Allah, ini penyakit nih semua. Syaitan pintar luar biasa, ada aja syaitan. Bagaimana caranya agar manusia ujung-ujungnya tidak ikhlas kepada Allah ketika beribadah. Na'udzubillah. Maka hindari yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Hindari yang seperti ini. Kecuali dengan dua tadi itu. Amal soleh memang bisa amal soleh memang bisa tidak mungkin disembunyikan. Yang kedua bisa menjadi pelopor sehingga orang mengikutinya. Kita akan mendapatkan pahala diri kita dan orang yang mengikuti kita tanpa dikurangi sedikit pun, kata Rasulullah SAW. Ini yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir adalah berdoa. Masih banyak sebenarnya insya Allah, tapi insya Allah 7 ini cukup bagi diri kita ketika kita menjalankan benar-benar dalam kehidupan kita. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Yang ketujuh ini berdoa. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah atau doa yang diajarkan oleh sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, atau boleh doa kita karang sendiri dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan diriku seorang orang yang ikhlas dalam setiap amal ibadahmu. Jadikan diriku termasuk golongan orang-orang yang ikhlas, ya Allah. Kumpulkan diriku termasuk golongan orang-orang yang ikhlas bersama hamba-hamba yang saleh, ya Allah. Terus macam-macam. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang paling masya Allah. Karena doa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini yang paling the best, paling bagus. Yang ma'thur itu paling bagus. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Cepat banget tuh. Bisa antum lihat di buku Hisnul Muslim. Hisnul Muslim tahu ya? Apa yang kecil itu Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, atau di buku Zikir dan Doa karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beli di situ. Biasanya orang tahu nih, bukan tahu, punya lagi di rumahnya. Oh iya saya punya tuh bukunya tuh. Tapi saya nggak pernah baca tuh, nggak pernah ada tahu. Jadi pajangan bukunya, nggak pernah dibaca. Insyaallah. Dua buku ini yang ana sarankan kepada antum. Syekh Sa'id bin Al-Qahtani Hisnul Muslim, benteng seorang muslim. Yang kedua bukunya Ustaz Yazid bin Al-Khiriyah tentang masalah doa dan zikir dan wirid. Ada di situ tentang doa ini nih. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami tahu itu perbuatan syirik, ya Allah. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Dan kami minta ampun kepadamu, ya Allah, dari perbuatan syirik yang kami enggak sadar ternyata itu perbuatan syirik. Atau doanya Umar bin Khattab. Nah, ini boleh tulis nih karena ini enggak ada nih dalam buku-buku nih. Ada di kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Doanya Umar bin Khattab agar mendapatkan keikhlasan. Tulis. Silakan yang mau tulis. Yang udah hafal alhamdulillah. Doa Umar bin Khattab agar mendapatkan keikhlasan dalam amal ibadah. Doanya Umar bin Khattab agar mendapatkan keikhlasan dalam amal ibadah. Apa itu? Nggak ada papan tulis ya? Saya dikti aja lah. Allahumma ij'al amali Allahumma ij'al amali kullahu salihan. Kullahu pakai kaf, kullahu salihah. Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Hanya pakai tanwin kemudian pakai alif. Salihah. Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Sudah? Waj'alhu liwajhika khalisa. Waj'alhu liwajhika, wajah. Waj'alhu liwajhika khalisan. Waj'alhu liwajhika
Khalisa, panjang juga pakai tanwin. Sudah? Waj'alhu liwajhika khalisa. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Kayak tanwin juga hamzah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Sudah? Apa artinya, Bu? Pak? Main tulis aja nggak tahu artinya. Artinya, Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan seluruh amalku amal yang saleh. Ya Allah, jadikan seluruh amalku amal yang saleh. Ya Allah, jadikan seluruh amalku amal yang saleh. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Jadikan seluruh amalku ikhlas. Jadikan seluruh amalku ikhlas, mengharapkan wajahmu, hanya mengharapkan wajahmu. Jadikan seluruh amalku ikhlas, hanya mengharapkan wajahmu ya Allah. Ini doanya Umar bin Khattab nih. Baru tahu Pak ya? Baru tahu Bu? Oh ada ini telat Masya Allah nih. Pada tulis nih Masya Allah. Spidolnya nggak ada. Tapi udah tulis Insya Allah. Waj'alhu liwajhika khalisa. Ya Allah, jadikan seluruh amalku amal yang Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan seluruh amalku yang salih. Waj'alhu liwajhika khalisa. Jadikan seluruh amalku ikhlas, hanya karena wajahmu, hanya mencari wajahmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amalku bukan karenamu. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amalku bukan karenamu. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amalku bukan karenamu ya Allah. Pernah doa seperti ini? Baru dengar ya Allah. Ini doanya Umar bin Khattab. Atau jangan-jangan doanya Rasulullah juga nggak pernah baca nih yang tadi itu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Saya nggak diktein, kenapa sengaja suruh beli bukunya. Beli 2 buku tadi itu, bagus Masya Allah tentang masalah-masalah doa. Hisnul Muslim, Syekh Said bin Al-Qahtani kecil ya Allah, nggak 10.000 paling. Atau buku Said Yazid masalah itu. Tentang doa dan wirid. Ada di situ Insya Allah doa agar terhindar dari kesyirikan. Nah, ini yang nggak ada nih doa Umar bin Khattab nih. Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan seluruh amalku amal yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisa. Jadikan seluruh amalku hanya ikhlas, mengharapkan wajahmu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amalku karena selain dari dirimu ya Allah. Doa yang sangat luar biasa dan doa-doa yang lain yang ma'thur yang bisa kita panjatkan kepada Allah agar Allah azza wa jalla jadikan diri kita termasuk orang yang ikhlas. Lihat Bu, ketika kita sudah tahu apa itu ikhlas, apa itu riya, apa itu sum'ah, apa kiat-kiatnya menjadikan diri kita ikhlas, sudah berdoa pada Allah. Misal nih masih ada ketika sesekali timbul sesekali yang namanya riya yang kita tidak sadari. Maka mudah-mudahan Allah ampuni karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah azza tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya kan? Tapi kalau kita nggak tahu tuh apa ilmu ikhlas, ilmu tentang riya, ilmu tentang sum'ah, ilmu tentang kiat-kiatnya, ciri-cirinya, tapi ternyata semua amal kita riya, na'udzubillah min dzalik. Fala talumanna illa nafsah. Jangan pernah salahkan kecuali dirinya.
Nasallahu salamata wal afiyah. Silakan bertanya, mungkin 1-2 pertanyaan sebelum saya jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita katakan atau lakukan jika seseorang memuji atau menyanjung kita padahal sebenarnya kita tidak mau dipuji? Yang pertama, sanjungan itu memang kata Rasulullah balasan yang cepat dari Allah gitu. Balasan yang cepat dari Allah ketika di dunia. Misalnya orang saleh macam-macam disanjung sama manusia, itu sebenarnya balasan yang cepat yang Allah dahulukan di dunia, maksudnya dia akan dapat balasan itu. Tapi yang namanya sanjungan bisa berbahaya bagi diri kita. Oleh karena itu kita katakan kepada orang tersebut, kalau mau menyanjung, dan ini menjadi kepada kita semua nih, kalau mau menyanjung orang jangan di hadapannya langsung. Jangan di hadapan orang itu langsung gitu. Nanti sama orang lain dan lain sebagainya, agar orang tersebut tidak timbul tidak timbul ujub bagi dirinya, tidak timbul riya pada dirinya. Kemudian ketika kita disanjung orang, yang pertama takut, Bapak Ibu, jangan sebaliknya, jangan gayung bersambut tadi tuh. Yang pertama takut sama Allah, bisa jadi jangan-jangan ini sanjungan yang melalaikan diri kita, akhirnya menjadikan amal kita hilang gitu. Takut. Yang pertama takut sama Allah, yang kedua istighfar. Astagfirullah, mudah-mudahan ini bukan sesuatu hurur, bukan sesuatu yang menjadi sesuatu yang menipu diri Anda sehingga Anda tertipu dalam dunia. Yang ketiga doanya yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini doanya nih Bu. Ada 2 riwayat masalah ini, tapi yang pendek saja. Nulis lagi insyaallah. Dikte. Ini doanya yang oleh Umar bin Khattab nih Bapak Ibu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ini doanya Abu Bakar ketika dipuji Bapak Ibu sekalian.
Nanti bisa dilihat baca enggak, Allah alam. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau azab diriku dari apa yang mereka katakan kepada diriku. Jangan kau berikan azab nih, jangan kau siksa diriku dari apa yang mereka katakan kepada diriku. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni diriku daripada apa yang mereka enggak tahu nih. Karena biasanya amal maksiat kita yang tahu sama Allah tuh. Ampuni diriku ya Allah daripada apa yang mereka enggak tahu sama diriku nih. Waj'alni khairam mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan kepada diriku. Jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan kepada diriku. Ini doa dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika dipuji orang. Jadi ketika dipuji orang jangan gayung bersambut, tapi takut kepada Allah. Takut kepada Allah, istighfar kepada Allah, kemudian berdoa dengan doa ini. Allah a'lam bishawab. Ustaz, dalam grup WA ada seorang jamaah yang sering membangunkan jamaah atau mengingatkan atau mengajak jamaah untuk tahajud. Lalu dalam grup itu ada yang menyambutnya, namun ada yang menganggapnya riya tersembunyi. Maksudnya pura-pura bangunin jamaah via WA padahal ingin menunjukkan bahwa ia sudah bangun jam segitu dan sudah tahajud. Bagaimana menurut Ustaz? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, seperti anak katakan tadi itu, amal saleh itu lebih ahsan disembunyikan, apalagi tentang masalah ini, tahajud dan lain sebagainya, itu memang amal saleh yang bisa disembunyikan. Maka lebih afdal disembunyikan. Kecuali tadi saya katakan tuh, ketika kita bangun misalnya kita yakin nih, suami kita akan ikut, kita bangunin, atau anak kita akan ikut, maka itu lebih afdal, tapi tetap penjarakan niatnya, tetap jaga niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh bagi seseorang menjas orang lain pasti ini riya nih. Enggak boleh. Kenapa? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan apa? Aku, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, pernah diharamkan enggak bisa bangun malam hari untuk tahajud selama 6 bulan. Dan aku yakin karena satu dosa itu. Apa itu? Ketika melihat orang lain masuk ke masjid, dia sholat, dalam hatiku terbetik, oh ini riya nih orang. Bayangkan nih, Imam Sufyan Ats-Tsauri diri mengatakan apa? Aku diharamkan nggak bisa bangun di tengah malam untuk sholat tahajud selama 6 bulan, dan aku yakin karena dosa itu. Orang masuk masjid, dalam hati kita timbul, ini orang riya nih. Urusannya apa dia sama Allah? Bukan urusan kita. Jadi jangan yang namanya tadi tuh, oh ini cuma riya doang via WA macam-macam. Itu urusan dia sama Allah, urusan kita yang paling penting apa? Urus diri kita dan amal saleh kita, selesai. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Karena manusia banyak yang seperti ini, syaitan menghembuskan nih. Oh, luar biasa nih. Hati-hati. Karena kita tidak tahu hati manusia, ikhwan. Bisa jadi yang sepertinya ternyata dia ikhlas, misalnya bangunin agar dia ikut macam-macam, kan kita tidak tahu. Karena itu berhusnudzanlah kepada orang, kepada manusia. Allah a'lam. Ustaz, bagaimana jika ada seorang jamaah yang datang ke ta'lim karena teman-teman, namun lama-lama ia merasakan manfaatnya? Alhamdulillah, ini nikmat. Ini namanya hidayah. Akhirnya ia mulai terbiasa datang sendiri. Apakah yang dilakukan padanya karena teman-teman diterima Allah? Mudah-mudahan Allah terima. Karena memang hidayah Allah Azza wa Jalla banyak datangnya dari segala macam sisi, di antara dari teman, di antara dari sini, dari situ dan sebagainya. Dan ini di antara hidayah yang nikmat luar biasa. Karena itu jaga hidayah ini. Jangan pernah kita lepaskan barang sejenak, barang satu detik saja. Karena orang yang Allah berikan hidayah ini, belum tentu Allah Azza wa Jalla akan terus berikan hidayah ini sampai dia meninggal. Allah berikan istiqamah. Terus jaga hidayah tersebut, minta sama Allah hidayah. Ustaz, seseorang menyuruh orang untuk puasa, namun ia tidak puasa karena tidak ia juga mendapatkan pahala puasa. Seseorang menyuruh untuk puasa, namun tidak puasa. Namun ia tidak puasa karena tidak kuat. Kuat begini tulisannya, Masya Allah. Kuat, benar kan tidak kuat ya? Namun ia tidak puasa karena tidak kuat. Apakah ia juga mendapatkan pahala puasa sunnah tersebut? Kalau memang dia menyuruhnya ikhlas, insya Allah dia dapat, mudah-mudahan dia dapat. Karena ada orang misal dia memang tidak kuat puasa. Saya pernah ketemu satu orang,
dia kena liver, dokter bilang tidak boleh puasa ketika Ramadan misalnya. Atau ketika misalnya puasa sunnah nih, dia tahu nih manfaat puasa Arafah, manfaat puasa Asyura, dia tahu. Tapi dia nggak bisa puasa, nggak boleh puasa karena kalau ketika puasa memudaratkan bagi dirinya. Maka dia menganjurkan kepada orang lain. Kalau memang dia ikhlas maka insya Allah dia dapat pahalanya. Allah a'lam bishawab. Terakhir, Ustaz, bagaimana dengan pertanyaan surga dan neraka sudah ditentukan? Oh, masya Allah, ngerjain Ustaz bisa juga insya Allah nih. Akan kepada mendukungnya, tolong jelas. Saya nggak paham ya, Ustaz, bagaimana dengan pernyataan surga dan neraka sudah ditentukan Allah kepada makhluknya? Tolong dijelaskan ya Ustaz. Oh, orang yang masuk surga dan orang yang masuk neraka. Tayyib. Orang masuk surga dan neraka memang ketika ditentukan ajalnya, ditentukan takdirnya macam-macam. Pertanyaannya ini jawab pertanyaan ini sebenarnya gampang. Pertanyaannya, emang kita tahu sudah ditentukan surga atau neraka atau belum? Kita tahu nggak diri kita sudah pasti masuk surga atau sudah pasti masuk neraka? Tahu nggak? Karena itu kita nggak tahu. I'malu kata Rasulullah, beramalah kalian. Fakullu muyassar lima khuliqa lahu. Karena kalian akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan dari kalian. Karena kita nggak tahu, karena kita beramal supaya masuk surga. Kalau kita tahu mau ngapain terus? Kan begitu. Ini diantara syubhat yang disampaikan tentang masalah takdir. Karena masalah ini masalah takdir ya. Ada khusus pembahasan tentang masalah takdir ini. Intinya seseorang tidak bisa memahami takdir secara 100%. Dia paham semua 100% gitu. Gak bisa. Tidak bisa seorang benar-benar paham 100% tentang masalah takdir ini nih. Di antaranya tadi tuh, surga neraka dan macam-macam. Intinya yang paling ditentukan bagi diri kita, kita disuruh beramal saleh, selesai. Falyamal amalan salihan wal yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau engkau ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan mendapatkan rahmat, maka beramal amal yang saleh, amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan juga jangan berbuat kesyirikan sedikit dalam amalmu, dalam perbuatanmu. Maka kewajiban bagi diri kita untuk mengejar surganya, karena kita tidak tahu apakah dimasukkan dalam surga atau neraka. Orang yang sudah dimasukkan dalam surga sudah pasti nih. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, sahabat Nabi yang langsung dari Rasulullah nih. Mereka saja tambah takut kepada Allah ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan kita yang merasa tenang padahal nggak ada satupun yang bisa menjamin diri kita apakah akan masuk ke surga atau ternyata Allah campakkan diri kita ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah ada kajian lagi jadi saya harus langsung. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi diri Anda dan terus kalian, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan dari momen Ramadan yang insyaallah kita akan gapai sebentar lagi, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa mengikhlaskan seluruh ibadah karena Allah tabaraka wa taala, sehingga Allah bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita dari masjid ini, mudah-mudahan Allah azza wa jalla kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.